Ya, balik lagi ke channel ini dengan gua Muhammad Prian. Sebenarnya tadi gue baru aja selesai Google Meet ya. Gue ada kelas online dari kampus dan kebetulan itu dia bahas tentang strategi bukan segmentasi pasar. Dan pas udah selesai Google Meet, gue bingung mau ngapain dan gue mau bikin video aja. Jadi untuk kesempatan kali ini gue bakal bahas tentang segmentasi pasar. Enggak, bercanda-bercanda. Jadi pada episode kali ini gue mau bahas tentang gimana caranya gue nentuin harga untuk jasa gue gitu di bidang freelance, bidang fotografi, videografi maupun editor. Sebenarnya mungkin ini tuh bisa dipakai buat segala jenis bidang freelance ya, tapi kan karena gue masuknya tuh di bidang fotografi, videografi dan editor, jadi gue bakal ngasih taunya tuh di bidang itu gitu. Tapi ini kayaknya bisa diterapin ke semua jenis freelance. Jadi langsung kita masuk ke topik, yaitu bagaimana cara gue nentuin harga. Yang pertama itu kita harus kenal sama diri kita sendiri. Maksudnya tuh gimana? Maksudnya tuh kayak udah sejauh apa skill kita tuh dalam bidang tersebut gitu. Jadi yang pertama itu kita harus nentuin harga jasa dari kita sendiri. Ya namanya juga kan pekerjaan jasa kan. Masa iya jasanya tuh kita nggak dihargain? Jadi yang pertama itu kita harus nentuin harga kita sendiri, jasanya doang nih. Jasanya. Jadi kalian tuh harus bisa ngukur nih kemampuan gue tuh udah sampai mana dan kira-kira itu bisa dihargai berapa gitu loh. Kayak gue tuh di bidang fotografi, videografi dan edit tuh udah lumayan gitu loh. Jadi gue bisa tahu gitu, gue mau hargain di bidang jasanya itu berapa gitu. Contohnya aja, ambil aja misalkan kita ngasih buat jasanya doang tuh kayak 200 atau enggak 300 ya. Jadi kalian bisa milih sendiri gitu, karena kan kalian yang tahu gitu seberapa sih kemampuan kalian dalam bidang tersebut gitu. Dan kemudian selain jasa, yang perlu diperhatikan dalam memberi harga kepada klien dalam bidang freelance itu yang kedua adalah gear atau peralatan. Apa barang-barang yang kalian pakai dalam pekerjaan itu harus kalian hitung-hitung juga. Gimana cara ngitungnya? Kalau gua itu cara ngitungnya dengan dengan ngecek harga di toko peralatan sewa gitu loh. Jadi misalkan gua pakai kamera Canon M50 nih, gua cek tuh di situ harga sewanya Canon M50 itu berapa. Misalkan harga sewa seharinya itu 150.000. Ya udah, gua masukin ke harga barang gitu loh. Jadi gunanya itu untuk apa? Gunanya tuh biar kalian tuh bisa upgrade lagi gear-gear kalian. Jadi kalian tuh bisa upgrade gear dari biaya peralatan itu sendiri gitu loh. Jadi nggak campur tangan biaya jasa gitu. Jadi biaya jasa, biaya gear itu gue pisah. Biar gue bisa ada tabungan buat gue sendiri, ada tabungan buat upgrade peralatan tempur gue gitu loh. Dan yang ketiga itu eventnya apa? Tergantung eventnya apa, ada di mana, dan berapa jam. Kalau gue itu jam kerja itu gue masukin ke dalam harga jasa ya. Jadi nggak cuma skill yang gue punya itu seberapa, tapi maksimal gue kerja itu berapa jam gitu. Jadi gue masukin ke dalam jasa gitu. Misalkan kayak kalau wedding itu maksimal gue itu sekitar kayak 6 jam gitu. Itu udah paket tuh, udah ditaruh di dalam paket. Nah, selebih dari 6 jam itu gimana kalau klien mintanya 8 jam? Ya udah, per jamnya lu hargain sendiri lagi. Misalkan lu tambahin 50.000 atau minta lu tambahin 100.000, bebas. Itu mah terserah kalian masing-masing. Jadi kalian harus tentuin jam kerja kalian sendiri. Ada maksimal, ada minimalnya gitu loh. Dan kemudian itu ada yang namanya perorangan. Ini tuh bisa masuk ke perorangan karena apa? Karena eventnya tuh beda-beda ya. Kan setiap kebutuhan orang-orang beda-beda. Contoh yang di perorangan ini tuh kayak contoh foto wisuda. Itu kan biasanya kan perorangan tuh kayak ada yang seorang, ada yang sekelompok, ada yang 3 orang. Jadi macam-macam gitu. Nah, itu kalian juga bisa hargain per kepala gitu. Kayak misalkan per kepala tuh harga ininya 100.000 atau 30.000 atau 50.000. Nah, habis itu baru kalian kalkulasiin dengan harga jasa dengan harga barang yang kamu punya sebelumnya gitu loh. Dan untuk
pemberian harga ini juga relatif ya teman-teman. Jadi nggak semuanya tuh selalu sama. Karena setiap event itu berbeda-beda dan tingkatan event tuh berbeda-beda juga kan. Bisa ada yang tingkat sekolah, tingkat mahasiswa, tingkat perusahaan itu udah beda-beda lagi tuh harganya. Jadi kalian bisa sesuaiin aja kira-kira nih harganya masuk nggak ya sama klien kita gitu. Misalkan klien kita tuh dari perusahaan. Ya masa klien perusahaan kita hargain kayak klien sekolahan, ya kita rugi dong. Atau enggak klien tingkat sekolahan kita kasih harga perusahaan, ya nggak bakal mau dia kerja sama kita karena apa, harganya ketinggian. Tapi semua itu bisa terjadi aja kalau kalian tuh udah profesional banget guys, kalau kalian tuh udah punya portofolio yang bagus banget, kalian tuh udah freelancer terkenal, fotografer terkenal, videografer terkenal, editornya tuh udah ada di mana-mana gitu editan kalian. Nah itu boleh aja kalian ajuin asalkan kliennya setuju dengan apa yang kita mau, ya udah gas-gas aja kalau harganya tinggi mah. Dan mungkin itu aja sih. Dan ini sekali lagi cara hitung-hitungan gue ya, bukan kalian harus kayak gini, enggak gitu. Kan setiap orang kan punya perhitungan masing-masing, punya perhitungan yang beda-beda. Jadi ini menurut perhitungan gue aja, karena pasti kadang-kadang tuh kita ditanya gitu, berapa sih rate cardnya, berapa sih harganya, berapa sih tarifnya. Jadi kita udah punya bayangan sendiri gitu. Jadi kita nggak kayak asal tembak harga gitu. Asal tembak 1 juta, 2 juta. Oh, nggak bisa kayak gitu. Kita tuh harus punya perhitungannya. Dan perhitungan per revisian juga harus ada teman-teman. Itu sebenarnya tuh di fase kontrak kalian sih, gimana kerjasamanya, deal-dealannya. Jangan sampai kalian tuh nggak naruh maksimal revisian gitu. Kalau misalkan kalian nggak naruh maksimal revisian, bisa-bisa kalian tipes kerja tipes. Kalian kerja buat apa? Buat berobat. Jangan sampai kayak gitu. Nah mungkin untuk videonya segini dulu, dan terima kasih yang udah nonton sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa like kalau suka, subscribe buat dukung gue bikin video selanjutnya, dan see you.